Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Iqbal dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Konvenan ICSCR akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah materi yang akan kami jelaskan mengenai sejarah, kemudian ada isu konvenan, lalu ada negara yang meratifikasi, lalu ada ratifikasi Indonesia, dan juga yang terakhir ada dampak ratifikasi. Kemudian anggota kelompok kami yang pertama ada Davina Mutiara Tondok, lalu yang kedua ada Neswa Safira, lalu yang ketiga ada Ita Istiqomah, lalu yang keempat ada saya sendiri Rani Fariskalia Budianti, lalu yang kelima ada Muhammad Saiful Farisin. Oke, kita masuk ke bagian sejarah. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICSCR merupakan sebuah konvenan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember tahun 1966 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia dan secara khusus bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak ekonomi, sosial, dan juga budaya serta turut menjamin adanya kesetaraan antar individu. Nah, konvenan ini diadopsi dari adanya Deklarasi Universal HAM. Nah, Deklarasi Universal HAM ini adalah deklarasi yang berisikan atau mengakui adanya hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu seperti kebebasan, keadilan, dan juga kemerdekaan. Namun dalam perancangan deklarasi ini terdapat perbedaan ideologi dari negara-negara yang melakukan voting. Oleh karena itu, deklarasi ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada ICSCR yang berfokus pada ekonomi, sosial, dan juga budaya. Lalu ada juga terbagi menjadi ICCPR yang berfokus pada sipil dan juga politik. Nah, kedua konvenan ini sendiri itu sering juga disebut sebagai undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia secara internasional. Lalu, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICSCR kemudian diberlakukan sejak 3 Januari 1976 setelah diratifikasi oleh sebanyak 35 negara. Jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa konvenan ini merupakan atau yang bisa disebut dengan Bill of Human Rights atau undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Oleh karena itu, konvenan ini berisikan sekumpulan aturan dan juga prinsip-prinsip yang memuat mengenai hak atas kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, kebebasan berbudaya, dan lain-lain yang diakui secara universal dan negara-negara yang melakukan ratifikasi tersebut harus menaati atau melindungi hak-hak tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke instrumen ICSCR. Dalam instrumen ini terdapat pembukaan dan juga 5 pasal. Yang pertama, pada bagian pembukaan, negara-negara pihak konvenan harus menaati prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Piagam PBB bahwa hak yang melekat pada individu tidak dapat dicabut atau mengakui hak-hak yang tercantum dalam konvenan ekonomi, sosial, dan juga budaya dan harus menyetujui kelima pasal yang termasuk di dalamnya. Nah, kita masuk ke dalam pasal pertama. Pada pasal pertama ini, individu berhak menentukan nasibnya sendiri. Lalu yang kedua, seluruh bangsa berhak menggunakan sumber daya yang dimiliki tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Lalu yang ketiga, negara konvenan harus bertanggung jawab atas pemerintahannya sendiri dan harus merealisasikan HAM yang termasuk ke dalam konvenan ICSCR ini. Oke, kita masuk ke pasal kedua, di mana setiap negara pihak itu mengambil langkah yang baik secara individu maupun kerjasama internasional untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan juga merealisasikan secara penuh hak-hak yang diakui dalam konvenan ini. Lalu negara-negara konvenan juga harus berjanji untuk menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvenan tanpa adanya diskriminasi seperti agama, ras, gender, dan lain-lainnya. Lalu di bagian pasal kedua ini juga terdapat tidak adanya perbedaan antara hak laki-laki dan juga hak perempuan. Selanjutnya, pasal ketiga membahas mengenai hak-hak yang dilindungi secara meliputi hak pekerjaan, hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja, lalu hak jaminan sosial, dan juga hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak. Dan dalam pasal ini juga mencakup adanya langkah yang diambil oleh negara pihak konvenan untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, pasal keempat
di mana pasal ini membahas mengenai penyampaian laporan secara berkala yang dilakukan oleh negara-negara pihak ECOSOC mengenai langkah-langkah yang mereka telah ambil dan juga termasuk kemajuan apa saja yang telah dicapai dalam mencapai hak yang dilindungi tersebut. Lalu laporan ini kemudian dikirimkan oleh Sekretaris Jenderal PBB kepada Dewan Ekonomi Sosial dan Budaya untuk kemudian dipertimbangkan. Lalu yang terakhir adalah pasal 5 yang membahas mengenai perlindungan terhadap penyalahgunaan konvenan. Hal ini berupa tidak boleh adanya interpretasi yang membolehkan negara, kelompok maupun individu untuk melakukan tindakan yang dapat menghancurkan atau menghancurkan hak atau kebebasan yang tercantum dalam konvenan ini, dan juga tidak boleh menciptakan hak atau kebebasan yang tidak diakui secara resmi oleh konvenan ICSCR. Nah, kelima pasal tersebut harus dipatuhi oleh negara-negara pihak konvenan. Baik, yang selanjutnya ada isu. Sesuai dengan namanya, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICESCR mengangkat berbagai isu yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Isu yang diangkat dalam ICESCR meliputi yang pertama ekonomi, yaitu hak atas pekerjaan yang layak, upaya yang adil dan setara, perlindungan dari pengangguran, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi tanpa diskriminasi. Dan yang kedua ada sosial, yaitu hak atas kesehatan yang baik dan nutrisi yang memadai, pendidikan yang berkualitas, perumahan yang layak dan aman, serta akses yang setara terhadap layanan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu budaya, yang meliputi hak atas partisipasi dalam kehidupan budaya, kebebasan untuk mengembangkan dan mengekspresikan identitas budaya, serta akses yang setara terhadap warisan budaya dan ilmu pengetahuan. Dalam ICESCR dan ICCPR, terdapat 3 isu hak asasi manusia yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang belum mendapat tempat dalam kedua kovenan tersebut, yaitu hak untuk mencari suaka, hak atas kewarganegaraan, dan hak atas properti. Perbedaan pendapat, terutama karena alasan politik, menghalangi terjadinya konsensus dan pada akhirnya tidak dimasukkan ke dalam dua kovenan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai negara yang meratifikasi. Untuk negara yang meratifikasi, menurut dari UN Treaty Body Database, itu ada 160 negara. Untuk total keseluruhan negara yang sudah menandatangani itu di angka 197 negara. Namun yang sudah meratifikasi ada 160 negara. Untuk negara yang sudah meratifikasi, itu juga secara sukarela menerima serangkaian kewajiban yang mengikat secara hukum untuk mendorong realisasi dari hak-hak ekonomi, sosial, dan juga budaya di tingkat nasional dan diawasi oleh Komite Internasional dalam keberlangsungannya yang juga terdiri dari para ahli independen yaitu Komite ICSCR dan juga norma-norma dan standar yang berlaku. Untuk hasil ratifikasi Covenant ICSCR itu menghasilkan kesuksesan di beberapa negara, contohnya ada di Bosnia-Herzegovina pada 1993, Kroasia pada 1992, Ceko pada 1993, dan juga Montenegro pada 2006. Untuk semua negara yang sudah meratifikasi ini, wajib hukumnya untuk melakukan pelaporan secara berkala, yaitu setiap 5 tahun sekali berdasarkan kebijakan yang berlaku, yang mencakup faktor-faktor dan juga kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban berdasarkan Covenant. Lalu berikut adalah contoh-contoh negara. Ini dari website UN Treaty Bodies-nya langsung. Ada 197 negara yang sudah menandatangani dan ada 160 negara yang sudah meratifikasi. Dan di website yang langsung ini ditentukannya berdasarkan abjad, bukan berdasarkan regional, jadi dari huruf A hingga ke Z. Yang telah ditunjukkan pada slide sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi sosial dan budaya atau yang disebut dengan ICISCR. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia berkewajiban memajukan dan menjaga asasi manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai anggota komunitas internasional dan telah meratifikasi perjanjian internasional penting mengenai hak asasi manusia. Salah satunya pada tanggal 28 Oktober 2005, di Jakarta, pemerintah pusat Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan database United Nations Human Rights Treaty Bodies,
Indonesia telah mengirimkan piagam aksesisinya, yaitu pernyataan persetujuan untuk meningkatkan diri secara definitif terhadap perjanjian pada tanggal 23 Februari 2006. Adapun bunyi deklarasi bergabungnya Indonesia pada Konvenen ICICR, yaitu dengan mengacu pada pasal 1 Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa sesuai dengan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Jajahan dan Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antar Negara, dan paragraf yang relevan dengan Deklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993, kata-kata hak untuk menentukan nasib sendiri yang muncul dalam artikel ini tidak berlaku untuk sekelompok orang berada dalam satu negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat ditafsirkan sebagai memberi wewenang atau mendorong tindakan apapun yang akan memecah belah atau merusak seluruh atau sebagian integritas wilayah atau kesatuan politik negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Selanjutnya kita masuk ke dampak dari ratifikasi ICSCR di Indonesia. Nah, setelah Indonesia meratifikasi Covenant ini, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dari Covenant ICSCR ini, yakni Indonesia diwajibkan untuk mengirimkan report setiap 5 tahun sekali terkait progresivitas pelaksanaan Covenant kepada Komite ICSCR. Nah, laporan ini disampaikan oleh seluruh negara yang meratifikasi Covenant ini. Nah, setelah Indonesia melaporkan, komite mengadakan pertemuan periodik yang isinya komite dengan negara-negara yang meratifikasi peraturan ini. Dalam komite ini, mereka menilai pemenuhan atas HAM terkait sosial, budaya, dan ekonomi oleh negara-negara yang meratifikasi Covenant ini, dan pada akhirnya nantinya komite akan memberikan kesimpulan maupun rekomendasi bagi negara-negara yang dirasa masih progresivitasnya masih rendah. Jadi setelah Indonesia meratifikasi, dampak pertama yakni Indonesia harus melakukan kewajibannya sebagai bagian dari Covenant ini, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dampak yang lebih spesifik. Nah, yang pertama bagi kelompok transgender, berdasarkan jurnal kewajiban Indonesia dengan judul Kewajiban Indonesia menurut International Covenant on Civil and Political Rights atas kekerasan terhadap kelompok transgender, di Indonesia sendiri meskipun telah meratifikasi ICSCR ini sendiri, namun belum adanya upaya yang maksimal dilakukan sebagai kewajibannya untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak dari kelompok transgender itu sendiri, di mana undang-undang yang mengatur di Indonesia ini masih belum banyak yang berfokus pada perlindungan kekerasan berbasis gender. Namun dalam jurnal yang sama juga disebutkan bahwa hal ini sudah cukup terobati dikarenakan Komnas HAM di Indonesia sudah mulai fokus terhadap hak-hak dari para transgender ini. Lalu yang kedua dan yang ketiga ini kita akan coba mencari dampak yang lebih dapat dikatakan lebih luas daripada isu yang pertama yakni transgender, yakni pendidikan wajib dan akses air di Indonesia. Nah, dapat dilihat juga dalam layar terdapat dua sumber yang sudah saya cantumkan. Untuk pendidikan wajib sendiri, menurut Committee on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICSCR, mewajibkan adanya pemenuhan atas pendidikan berdasarkan pada 4 asas, yakni atas ketersediaan availability, kesempatan memperoleh atau accessibility, asas penerimaan, acceptability, dan yang terakhir asas penyelesaian, adaptability, di mana keempat asas ini berdasarkan kondisi negara yang senyatanya, namun isu-isu ini harus segera dituntaskan seperti itu. Jadi tidak menunggu keempat asas ini terpenuhi, tapi merupakan isu yang bisa dijalankan sekaligus memenuhi asas-asas yang lainnya. Lalu yang terakhir atau ketiga ada akses air, di mana hak atas air ini telah dilaksanakan agar terjaganya hak atas air bersih bagi seluruh masyarakat dunia mampu terpenuhi.
di mana ini juga menjadi salah satu kewajiban dari negara yang telah meratifikasi ICSCR. Nah, memenuhi di sini artiannya itu menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki demi mewujudkan hak atas air bersih yang adil bagi seluruh masyarakat. Nah, untuk kedua contoh yang akses air dan pendidikan ini dalam pelaksanaannya meskipun sudah dilaksanakan, tetapi negara ini yang luas, jadi untuk akses air bersih serta pendidikan ini didapatkan oleh rakyat ini secara merata, terlebih lagi bagi wilayah-wilayah pelosok yang masih sukar untuk dijangkau. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.